Ya, sudah oke, Pak. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya dan memuji Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita katakan kita punya Allah yang besar, yang menyatukan kita dari berbagai daerah, berbagai gereja, berbagai suku, berbagai bahasa. Dapat memuji menyembah Tuhan. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia mengarahkan
baik, meski dalam kesesakan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Terpujilah Kau, Allah yang sungguh baik kepada kami. Ketika kami lemah, Kau menguatkan kami. Ketika kami sakit, Kau menyembuhkan kami. Ketika kami dalam malapetaka yang Kau luputkan kami. Kami hidup karena Kami dengan percaya. Hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah, tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya, dengan Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Silakan untuk doa pembukaan Bapak Pendeta Hendra Winata. Shalom. Shalom Pak Hendra. Kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam sorga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, urapi kami satu persatu Tuhan. Lebih lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, Kau pakai mulut bibirnya Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus menyertai kami semuanya, dan kuasa kegelapan yang mengganggunya memutolak hancurkan dalam nama Yesus. Kau berkati kami semuanya Tuhan. Lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya ketika kita berkumpul, kita percaya hambanya sudah diurapi untuk membagikan isi hati Tuhan, untuk menegur kita, menuntun jalan kita dengan firman-Nya, karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Nya juga, semua yang ambil bagian, bahkan juga kita memiliki telinga seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Putranya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia pedulikan, dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Mari sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, ya ubah hidupku. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita katakan, bila hati terasa berat, mari datang kepada Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan, dia selalu pedulikan. Datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Mari sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, ya ubah hidupku. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, mendengar firman Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku. Baharui hatiku, sesuatu
Haleluya. Ya, silakan namanya Pak Dodi Mena. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam doa sebentar di hadapan Bapa, karena dialah firman. Yesus adalah firman bagi kita, roti kehidupan bagi kita. Dialah yang berdaulat penuh atas setiap perkataan firman-Nya di dalam yang tersurat dalam firman yang kita baca dan renungkan. Dan hanya oleh Roh Kuduslah maka setiap kita pada sore hari ini akan sungguh menerima suatu kebenaran dan dapat dimampukan hidup dalam kebenaran. Bapa, kami datang dengan ucapan syukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk dapat ada sebagaimana kami ada sore ini. Di dalam segala kekurangan kelemahan kami Tuhan, tapi kami selalu bersandar datang kepadamu, selalu percaya bahwa Engkau sudah melayakkan kami untuk dapat melayani Engkau, bahwa Engkau juga menerima setiap kelemahan kekurangan kami Tuhan. Dan setiap kali kami dapat datang dengan jujur terbuka di hadapan-Mu, Engkau sendiri yang memampukan memulihkan keadaan kami. Bagaimana kami percaya Tuhan, bahwa sebagaimana kami percaya bahwa Tuhan, firman-Mu berkata, buluh yang terkulai tidak pernah Engkau patahkan. Pelita atau sumbu yang mulai pudar tidak Engkau padamkan Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh waktu kami sebentar ke dalam tangan kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, boleh di-mute Bapak Ibu yang belum mute, bisa bantu kalau co-host bisa ada, bantu cepat-cepat supaya tidak memecah konsentrasi. Saya masih lemah. Ya, baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin berbagi tentang satu kebenaran firman Tuhan yang tadi di awal sudah dipertanyakan, nih flexing ini apa gitu ya. Flexing ini apa? Baik, kita akan sama-sama masuk di dalam beberapa penjelasan tentang flexing. Saya jujur secara pribadi antara jujur secara pribadi saya juga cukup berat ingin menyampaikan topik ini Bapak Ibu. Karena ini sesungguhnya adalah bagian juga di dalam kelemahan saya secara khusus. Tapi karena itu juga saya percaya bahwa ya, dengan saya terbuka dalam kelemahan saya, bahkan terbuka di hadapan Bapak Ibu juga, itu akan menjadi sebuah pertolongan buat saya, kekuatan baru. Karena itu sore ini saya sangat senang dapat bersama-sama hamba-hambanya, Bapak Ibu yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai untuk sama-sama mencoba merenungkan bagian ini. Bagian apa yang saya beri judul flexing ini Bapak Ibu? Adalah bagian di mana ini adalah fakta fenomenal, fakta yang nyata ya saudara ya, bahwa flexing ini muncul juga kuat sekali ketika pandemik berjalan, sehingga peristiwa ini dengan gampang, yang namanya flexing ini gampang viral, menyebar dan memberkati, menguatkan, memberi rejeki, tapi juga sekaligus menghancurkan. Apa itu flexing Bapak Ibu? Flexing ini ada tertulis di dalam Esther 1 ayat 4. Ya, Esther siapa saudara? Kita tahu ratu. Ratu, tetapi bukan Esthernya yang menjadi fokus kita. Ternyata ada satu kata, ya kalau di dalam Alkitab Bapak Ibu bisa ketik tentang arti dari flexing, yaitu apa saudara? Bapak Ibu, pamer atau memamerkan. Maka saya mencari, kita boleh ketik memamerkan atau pamer, tidak ada tertulis.
dalam Alkitab satu kata bahasa Indonesia, pamer, tidak ada. Tapi waktu saya bingung juga saya cari-cari, saya ketik lagi memamerkan. Ternyata ada kata memamerkan. Dan muncullah di kitab Ester ini pada pasal 1 ayat keempat, saudara. Bisa kita baca ini sama-sama, saudara ya. Bahwa di sini dikatakan, pada zaman Ahasiweros, Persia, saudara ya. Dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Wow, luar biasa. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tata kerajaannya di dalam benteng Susan. Jadi ini termasuk catatan sejarah juga, saudara, raja yang berhasil luar biasa. Kerajaannya tadi tertulis dari India sampai ke Ethiopia. Wow, luar biasa ya. Dan dia punya kerajaan besar, punya batu benteng, dan tinggal di sana, benteng Susan namanya. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjanjian bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Ayat keempat, ini dia, saudara. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Wow. Itu untuk para pembesar dan para pemimpin, dan mengundang raja-raja lain, mengundang raja-raja bawahannya, saudara. Dia menggunakan itu untuk benar-benar dapat memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya. Ya, memang inilah faktanya, saudara ya, bahwa manusia selalu ingin menunjukkan siapa dia. Lo nggak tahu siapa gue. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari situlah kata flexing, saudara. Flexing itu artinya sesungguhnya adalah flexing, istilah sekarang ini digunakan untuk pamer kekayaan. Kita tahu kisah yang menghancurkan satu keluarga, ya bahkan dengan harta kekayaan yang berlimpah-limpah, akibat dari sebuah kesalahan fatal. Dia pamer, anaknya pamer kekayaan. Ya, kita bisa lihat kasus Mario Dandi, ya, kita bisa lihat itu, saudara ya. Jadi saya ambil ini juga beberapa catatan ini dari catatan Pak Reynald Kasali, PhD. Di YouTube saudara bisa lihat ya. Bapak Ibu kalau mau nanti mengulang apa penjelasan saya, mungkin bukan saya expert ya, bukan yang menguasai bidang ini, bukan, dan juga tidak punya pengetahuan yang besar untuk atau yang cukup untuk menjelaskannya. Bapak Ibu bisa melihat YouTube-nya Pak Reynald Kasali ya. Judulnya flexing. Digunakan adalah untuk pamer kekayaan ya. Saudara, itu kesombongan ya. Sehingga ada beberapa catatan yang saya tulis, saya coba catat untuk kita juga renungkan. Nah, mengapa sih kita juga ingin merenungkannya sebagai bagian di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Jadi ketika Bapak Ibu bertanya apa arti flexing, artinya Bapak Ibu kurang juga membuka media sosial, saudara ya. Bahwa Bapak Ibu belum menangkap atau belum mengerti atau belum pernah dengar arti flexing. Ya padahal itu sudah didengung-dengungkan di media sosial dari TikTok, tapi penjelasannya sudah banyak juga. Nah, dari situ saya mencoba mencatat, saudara ya, beberapa poin ini. Flexing itu sebuah pameran, memamerkan diri atau yang khususnya supaya orang tahu siapa saya dengan kekayaan saya, dengan kapasitas saya, dengan semua apa saja yang berkaitan dengan harta saya. Ya, jadi itu sebuah pameran. Nah,
Bapak Ibu kalau mengikuti kisah-kisah orang-orang yang mulai hancur, ya, para pejabat negara yang mulai bingung hari-hari ini, mengapa mereka mulai bingung? Kalau saya membaca juga satu poin juga di sana dikatakan banyak mobil mewah dijual murah hari-hari ini. Banyak motor gede dijual murah hari-hari ini. Kenapa, saudara? Karena itu adalah bagian dari harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke pemerintah, dari pejabat pemerintah tidak dilaporkan kepada dirjen pajak, saudara. Sehingga bahkan dirjen pajak pun disoroti kehidupannya. Bahkan menteri keuangan pun disoroti, siapa saja sekarang ini akan segera disoroti. Apakah hal ini baik? Menurut saya hal ini baik. Mengapa bisa begitu? Saya sangat percaya itu semua karena kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Sehingga saya percaya apa yang terjadi atas bangsa dan negara ini tidak pernah lepas dari kehidupan gereja Tuhan, dari kehidupan iman dan rohani kita, saudara. Nah, pameran kekayaan ini terlalu melambung, saudara ya, terlalu melambung sehingga disebut too good to be true. Rasanya mustahil. Kenyataannya kayaknya mustahil. Bangsa anak baru umur 20-an tahun sudah punya harta miliaran rupiah, saudara ya. Anak yang baru berumur beberapa tahun saja ya, sudah punya harta miliaran rupiah. Bahkan dengan konteks bagaimana cara milenial sekarang berbisnis, saudara. Anak Pak Jokowi pun dicecar, dicari mengapa Gibran itu bisa punya harta yang puluhan miliar, ratusan miliar mungkin ya karena usahanya, padahal cuma jualan pisang atau apa jualan martabak saja. Kok bisa begitu? Nah, memang ada bisnis-bisnis yang sedang melambung, saudara ya. Sehingga orang yang memanfaatkan kondisi ini dapat saja mengeruk keuntungan kekayaan yang luar biasa. Dan itu terjadi, saudara ya. Sehingga muncullah istilah-istilah crazy rich. Orang kaya yang gila gitu, saudara ya. Orang kaya gila, crazy rich. Saudara, ketika beberapa tahun lalu, kalau tidak salah, setahun yang lalu, ada 7 crazy rich di Indonesia yang mayoritas anak-anak muda yang punya harta kekayaan begitu berlimpah sehingga mereka kaya sepertinya bisa beli apa saja, saudara. Beli apa saja. Nah, saudara, ditampilkan di TV dan dipamerkan, saudara ya. Ada istilah sultan. Ya, sultan. Orang anak-anak muda atau orang kaya sekarang disebut dengan sultan. Saudara juga pernah mendengar satu video yang viral terjadi di satu gereja, saudara ya, di mana hamba Tuhan ini mendoakan supaya semua jemaatnya menjadi sultan-sultan. Saudara, mendoakan, salah nggak salah, tetapi saya renungkan kok menjadi pro kontra, saudara. Begitu banyak orang yang kemudian mengoreksi apa yang dalam doa seorang hamba Tuhan itu, supaya kamu menjadi kaya, crazy rich, jadi sultan. Wah, iya. Poinnya memang kalau jadi kaya bisa memberkati banyak orang, saudara ya. Tetapi motivasi atau sumber keinginan itu apakah benar atau tidak, saudara ya? Ya, saya ada suara ya, Pak. Tolong Pak Gerson, masih ada suara kayak. Nah, dari situ, saudara ya, saya ingin kita semua sore ini dapat merenungkan bagian ini. Karena ini kita mau tarik kepada apakah kita juga menjadi bagian seseorang yang suka flexing. Saudara ya. Flexing nggak enak memang sebenarnya. Tapi saya memang tidak lengkap. Saya mencoba cepat-cepat supaya diskusinya lebih panjang. Nah, ada pernyataan begini, quote. Ya, pernyataan berkata, poverty screams, but red whisper. Maksudnya apa, saudara? Kemiskinan atau seseorang yang miskin sebenarnya adalah orang yang suka scream, berteriak-teriak. Berteriak-teriak, saudara ya.
Tetapi orang yang sesungguhnya kaya, ini istilah saja saudara, orang yang sesungguhnya kaya akan berbisik, gitu ya, akan berbisik diam-diam. Nah, memang saudara, dari Pak Renald Kasali itu dia menceritakan dia pernah duduk dengan seseorang yang pakaiannya biasa biasa saja, tapi di kelas ekonomi juga sama-sama Pak Renald. Lalu dia turun berkenalan dan dia pikir karena Pak Renald sudah punya pemikiran bahwa orang yang kaya itu biasanya penampilannya sederhana, pakaiannya sederhana. Tapi ketika orang tahu, ternyata kekayaannya begitu besar. Jadi waktu duduk di kelas ekonomi, Pak Renald ini ingin bertanya-tanya, apakah mungkin orang ini ada salah satu orang terkaya di Indonesia? Ternyata apa yang dia pikirkan benar, saudara. Orang itu ketika turun, kemudian dia berkenalan dengan orang tersebut, lalu diundang dalam satu acara, dan orang itu ternyata seseorang yang sangat kaya, dan acara adalah acara amal yang dia buat, acara di mana dia mengundang banyak orang yang tidak mampu untuk makan makanan mewah. Bahkan satu hotel, saudara, diceritakan satu hotel dia di mana tempat itu diadakan, dia bayar semua orang bisa makan seenaknya, sekenyangnya pada acara itu. Sehingga akhirnya dia tahu, ini orang kaya. Saudara, kita bisa melihat dalam kehidupan juga sekitar kita. Ada begitu banyak orang-orang yang sesungguhnya, wow, jauh sekali ya dari apa yang kita miliki, dari yang saya miliki, saudara. Saya seakan-akan saya ini punya segalanya, saya ingin orang lain tahu, tapi ternyata ada begitu banyak orang lain yang punya lebih, tapi dia ternyata tidak seperti saya. Tampilannya sederhana. Nah, saudara, kita melihat Bapak Presiden kita, Jokowi, yang sederhana. Kita melihat para konglomerat kita di Indonesia juga tidak banyak yang pamer-pamer, saudara. Yang namanya konglomerat tidak pernah berusaha pamer-pamer, saudara ya. Tapi sesungguhnya bahkan mereka seakan-akan menutupi diri mereka dari semua kekayaan besar. Mereka tetap pakai pakaian yang sederhana. Saudara tahu kalau Elon Musk ya tampil dengan pakaian biasa. Lalu pemilik Facebook, ya saudara ya tahu ya, orangnya masih muda, hanya pakai kaos, kemana-mana pakai kaos. Tapi bagaimana dia punya jaringan Meta ya, Facebook dan lain-lain itu jaringan internasional yang begitu besar, kekayaannya yang berlimpah-limpah dalam tingkatan dunia, saudara. Tapi dia bisa tetap low profile. Wah, ini orang-orang hebat ya. Nah, di program-program media sosial TV kita pun begitu banyak, saudara ya, begitu banyak program yang tidak mendidik sesungguhnya. Ya, walaupun dikemas dengan seakan-akan hal-hal yang sosial. Nah, ada satu program TV namanya Miss Queen. Saya pikir ini program apa ya, Miss Queen atau ratu, seorang ratu gitu ya. Ratunya ratu atau siapa? Lalu ternyata di dalamnya adalah bagaimana Miss Queen itu plesetan, saudara. Kata-kata plesetan yang sungguhnya adalah miskin dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks program ini, ternyata banyak artis berlomba-lomba masuk dalam program ini. Lalu mereka seakan-akan endorse, mereka seakan-akan ingin berbagi. Padahal itu hanyalah bagian dari bisnis juga, saudara. Mereka supaya nama mereka kembali moncer, saudara ya. Supaya mereka kembali bisa tampil, lalu mereka seakan-akan berbagi rezeki. Lalu ada program mengunjungi orang miskin, program juga membawa orang-orang miskin explore demikian rupa. Disuruh belanja banyak-banyaknya, rumahnya dibangunkan. Lalu seperti ada kesedihan-kesedihan di dalamnya, orang-orang yang bersujud syukur, saudara, di depan para artis ini untuk mengucap syukur. Iya, orang miskin pasti menerima kebaikan itu, pasti senang. Tapi apa di balik program ini, saudara, yang membuat kita juga harus berpikir dan bertanya-tanya, saudara. Nah, pamer kekayaan kalau dulu dan sekarang, saudara ya. Saya nggak tahu kita ini masih termasuk nggak, saudara, di antara kita. Kalau dulu sering dibuat
komedi ya, komedi di dalam acara-acara Sri Mulat seperti itu ya. Orang kaya dulu yang mau dipamerkan apa, saudara? Emas. Lalu emasnya ditaruh di mana, saudara? Emasnya supaya tidak cukup di tangan atau di gelang cincin. Tapi di mana? Masih kurang tempat lagi. Saudara tahu di mana tempatnya? Pasang gigi emas. Pasang gigi emas. Emasnya berderet di depan. Saudara, wow. Iya, gigi bagus dipakai emas, saudara ya, supaya steril dan ya gigi palsu yang emas itu yang pasti mahal sekali, saudara ya. Masang gigi saja udah mahal, saudara ya. Ditambah pakai emas lagi. Nah, kalau sekarang semua bisa dipakai untuk pameran, saudara ya. Dari tas, dari motor, kalau laki-laki selalu akan ke arah otomotif, mobil, motor, lalu pakaian, jam tangan mewah, sepatu mewah. Sehingga ada satu artis juga dihitung dari seluruh badannya, termasuk juga pengacara terkenal di Indonesia juga dihitung dari seluruh badannya berapa M nih bang, di badannya abang nih berapa M, jasnya berapa, hemnya berapa puluh juta, kemudian jam tangan 1 M, wih dahsyat sekali. Lalu berlian, cincin-cincin berapa M, ada yang menghitung, ada yang pakai 3 M di bajunya, di badannya, saudara, dari sepatu sampai semua bisa dihitung 3 M, saudara. Itu di 30 miliar. ya 3 miliar, Pak. Itu ditampilkan di media sosial. Waduh, saudara, ya itu hak mereka. Ya, saudara, siapa yang bisa gugat? Sementara kita lalu hati nurani kita banyak orang miskin. Itu hati nurani kita, saudara. Tapi kita tidak punya berhak menggugat mereka, saudara ya. Kejahatan kemudian dibungkus dengan program rohani, saudara. Saudara masih ingat kasus umroh, saudara ya? Itu kan kasus, saudara, sudah terbuka semuanya. Orangnya sudah dipenjara. Orang ini menipu miliaran rupiah, puluhan ratusan miliar. Dia bisa hidup dengan istrinya dengan mudah, punya rumah mewah. Waktu wartawan masuk ke rumahnya, wow, saudara, seperti istana. Dan apa yang dihasilkan dari apa bisa dapatkan itu semua dari hasil kejahatannya menipu masyarakat dengan program-program rohani murah. Saya dulu ingat sekali, saudara. Saya pun pernah dulu mengikuti satu program, namanya itu apa ya, Holy Land Travel atau Holy Land, di mana saya para pendeta, waktu itu saya masih di Jambi, sorry. Para pendeta boleh mendaftar segera, hanya bayar 300.000 rupiah. Kalau tidak salah, saudara, waktu itu 300.000 rupiah, tapi bisa ke Holy Land. Maaf, bukan 300, 3 juta. Saya lupa, Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya, anggaplah 3 juta bisa ke Holy Land. Daftar cepat-cepat, saudara. Ternyata itu juga bagian dari sesuatu yang menghancurkan jemaat, menghancurkan kesaksian. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman itu, saya, bahwa itu sama saja dengan money game, saudara, di mana kita bisa masukkan uang, sehingga uang yang terkumpul sekarang bisa membawa sekian level pertama orang-orang ke luar negeri, ke Holy Land. Lalu uang lagi terus bertambah, kita diwajibkan atau kita mengajak orang lain 6 orang, lalu kita diberi bonus lagi, saudara, mengajak lagi, uang terkumpul untuk memberangkatkan level berikut. Nah, yang terakhir akan mengalami kekacauan, saudara, dan itu sudah terjadi. Kemudian ada hal yang kita perlu mulai masuk ke dalam bagian kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa penyembahan kehidupan manusia ini kepada Allahnya, entah itu sebagai orang percaya kepada Kristus maupun orang di luar Kristus, ternyata sama, saudara, hampir sama, tantangannya sama, bahwa penyembahan itu akhirnya menjadi sebuah yang kita sebut worship, menjadi sebuah likership. Liker ini apa, saudara? Liker ini kita itu selalu menggunakan media sosial
tolong bantu like ya. Like itu suka. Tolong bantu like. Dan kita akan cenderung melihat hasilnya berapa. Berapa banyak konten kita di like sama orang. Lalu kita akan senang sekali ketika konten kita di like, saudara. Iya, tidak salah, saudara ya. Lalu kita juga minta subscribe. Ya, tentu saja family ministry juga sama. Kita juga melakukan hal itu. Tapi tentu saja yang menjadi tujuan kita itu akan membedakan di pandangan mata Allah yang kita kenal, yang melihat segala sesuatu. Yang terbuka, tidak ada yang dapat disembunyikan. Selain Allah, ada hati nurani kita, saudara. Rasul Paulus juga mengingatkan kita selalu melihat atau mendengarkan. Jangan abaikan hati nurani kita, conscience atau sunaidesis dalam bahasa Grekanya. Sehingga konten-konten Kristen pun hari-hari ini tujuannya bukan memuliakan Tuhan, tapi self glory, memuliakan diri sendiri. Wah, senang ya. Saya mengikuti beberapa komunitas, jujur Bapak Ibu. Dan yang memang dicari adalah bagaimana kita bisa menghasilkan uang dari konten itu dengan cara memang kita blessing terus, dipromosikan terus supaya ya kita nanti akan dapat uang dari TikTok kah? Kita akan dapat uang dari YouTube kah? Kita akan lakukan. Mengapa? Kenapa? Apanya yang salah? Menurut saya memang tidak salah. Tetapi menyandingkan tujuan mempermuliakan Tuhan dengan mendapatkan keuangan, keuntungan dari pelayanan inilah harus menjadi tanda tanya besar buat kita, saudara, hari ini. Ini mungkin akan menjadi diskusi yang menarik ya. Saya senang sekali bisa melihat semuanya. Nah, kita masuk ke dalam beberapa ayat, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu catat sih ayat-ayatnya. Maksudnya begini, saya akan segera close, tutup, supaya kita bisa diskusikan ya. Saya baca secara cepat saja, tapi Bapak Ibu bisa membacanya nanti boleh memilih dari ayat-ayat yang saya cantumkan di sini Bapak Ibu ya. Kita boleh memilih untuk menjelaskan ya. Kita boleh untuk saling mengisi supaya kaya dalam kita dapat diperkaya dengan penjelasan kita ya Bapak Ibu ya. Matius 26 ayat 41 saya bacakan Bapak Ibu. Ini peristiwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa berjaga-jaga. Kita tahu hasilnya apa? Karena kemudian kita bisa baca Yesus langsung berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oh ya, dari ayat ini kita baru tahu bahwa perjuangan kita ini Kemute Pak Dodi. Pak Dodi kemute Pak. Dodi suaranya nggak ada, mute. Suaranya Pak Dodi, suaranya. Pak Dodi. Dia lagi basaro dia, Pak. Pak Dodi. Siap Pak Dodi. Semangat terus dia tuh. Suaranya hilang. Di chat aja Pak, di chat. Saking Suaranya hilang seriusnya, Pak Dodi. saking seriusnya dia nggak lihat Iya. beliau nggak lihat kamera Pak. Ya, suara kita nggak kedengaran soalnya. Karena ada tanda kunci di situ. Pak, kami nggak dengar Pak. Ampun Pak Pak Dodi, nggak kedengaran Tadi, Pak. tadi beliau pakai dua handphone, tinggal satu. Jadi yang satu tidak kedengaran itu. Itu yang satu audionya tidak aktif. Jadi percuma kita teriak-teriak Bapak Ibu.
Bu. Pak, nggak kedengaran Pak Dodi. Gak kedengaran, Aduh, kita panggil-panggil. suaranya. Ya wes lah. Kita tunggu aja lah sampai ini. Iya. Dia fokus pada kamera. Sama topik. Tuh, dia ketawa, dia nggak tahu jadi ketawain apa tuh. Nah, baru tahu dia, baru nyadar. Pak Dodi, nggak kedengaran Pak. Bisa ada. Pak, satu mati itu Pak, satu mati handphonenya, jadi tidak kedengaran suaranya Pak Dodi. Ya, Suaranya ya. kita 3 menit ya. Jadi Matius tadi cuma kelempar Matius Pak Dodi. 26 tadi udah nggak kedengaran Pak. Satu kelempar ya. Jadi mulai dari ayat tadi aja Pak. Mulai dari ayat. Ya, siap. Terima kasih Pak Dodi. Karena yang kamera Bapak sekarang itu audionya tidak aktif. Jadi kami teriak-teriak Pak Dodi tidak dengar. Baiklah, saya akan mulai. Jadi yang Bapak buat pakai audio terlempar, jadi suara Bapak tidak kedengaran. Jadi yang Bapak pakai kamera sekarang harus diaktifkan audionya Pak Dodi. Tadi kan Bapak pakai dua Belum Pak, belum Bapak kedengaran pakai. Pak. Ya, aduh dia, ini dia. Sudah? Oke. Ulang Pak, Makin ulangi lama Pak, nih. nggak kedengaran. Dari Matius Pak Haleluya. tadi, dari Matius, Bapak udah suaranya hilang tadi dari Matius pasal Masih 26 ya. Pak. Iya. 24. Itu doang kami dengar terakhir. Silakan Pak. Oke. Baik, jangan-jangan saya sedang kedagingan juga nih Pak. Sebentar Pak. Ya, Bapak sedang memamerkan suara aja nggak kedengaran gitu Pak. Haleluya. Haleluya, maafkan saya ya Bapak Ibu. Saya sudah wanti-wanti dari awal nih. Haleluya. Itulah saking serius fokusnya Pak. Wis, dahsyat. Ya, ini saking seriusnya masalah kita ini ya. Baik, antara saya teruskan antara daging flexing dan flesh. Flesh itu daging, sorry ya, flashing. Jadi kita mulai dari Matius. Iya, mengapa hal ini harus mengapa saya harus bacakan ayat-ayat ini? Mungkin tadi belum diperjelas. Saya jelaskan lagi. Saya ingin bacakan saja. Nanti Bapak Ibu dapat pilih nih ayat-ayatnya. Ada lagi. Iya. Silakan Pak. Wow. Oke. Oke. Wow. Shalom, apakah kedengaran sekarang, Pak? Bu? Oke ya? Sudah Oh Pak. ya, Bu. Kedengaran Pak, kedengaran. Bu Adelin barusan telepon lagi. Waduh, saya jadi grogi nih. Sudah Pak. Sudah ya, Lanjut, oke. Pak. Baik. Nah, udah jelas suaranya. Baik. Oke, siap. Siap. Mengapa saya pilih ayat-ayat, saudara, supaya nanti Bapak Ibu bisa pilih ayat-ayat ini, lalu bisa ikut berbagi, supaya kita bisa bahas. Atau saya nggak usah bacain ya. Nah. Katanya yang lain sudah, Bu. Yang lain sudah dengar. Ya. Kita Oke, terakhir oke. dengarnya Pak tadi pas Bapak membacakan Matius 26:41. Penjelasannya Iya, belum ini Pak. Ini Bu Adelin masih nelpon saya belum dengar atau dari Bu Adelin sendiri ya? Oke. Ini kedengaran ya Bapak Ibu? Kedengaran. Oke, ya. Baik, saya nggak usah baca deh ya. Atau janganlah nggak dibaca. Oke, siap. Secepatnya saya baca. Aduh, ada gangguan, tapi tidak apa-apa. Nah, firman Tuhan memulai yang kita akan baca mulai dari Yesus kepada murid-murid untuk mengingatkan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah.
roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berikut Roma 8 ini lebih keren lagi Bapak Ibu ya. Dikatakan demikian, Roma pasal 8 ayat yang sebenarnya ayat yang dari ke-6 saya mau bisa bacakan. Karena keinginan, atau saya baca dari ayat 5 Bapak Ibu ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging ialah perseteruan, pertentangan, berseberangan, tidak sama ya terhadap Allah, keinginan Allah. Karena daging tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan. Persembahan penyembahan kita juga yang didasari kedagingan tidak mungkin berkenan. Tanpa iman, Ibrani juga berkata, tidak mungkin berkenan. Ini tentang daging juga dikatakan tidak mungkin berkenan kalau didasari dengan kedagingan. Kemudian ayat 9, tetapi kamu tidak hidup. Wow, kabar baiknya kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ada kata-kata jika, saudara. Kamu tidak akan hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika ada satu syarat, kalau roh Allah diam dalam kita, itu lebih dahulu harus ada roh Allah, atau juga kita ada dalam pimpinan Allah, baru bisa kita hidup tidak dengan kedagingan kita. Memang roh Allah diam tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ia bukan milik Kristus. Ayat ke-9. Kita lanjut lagi Bapak Ibu di Galatia 5. Galatia 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan berkata, hidup menurut daging atau roh. Ayat ke-16, maksudku ialah kamu tidak akan menuruti kedagingan, tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan. Sekali lagi tadi, berlawanan dengan kehendak Allah. Keinginan daging berlawanan dengan Roh Kudus. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dari Matius tadi kita sudah dapat baca, saudara ya. Paulus juga ayat krusial dari Paulus. Dia selalu, ini ayat keputusasaan Paulus, saudara ya. Yang mungkin, dan saya juga merasakan keputusasaan saya ketika ada bagian-bagian daging saya yang saya tidak bisa kalahkan, taklukkan dengan keinginan roh. Itu proses, saudara ya. Pada waktu dulu, saudara ya. Dulu lebih parah-parah, semakin hari semakin baik. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Paulus bilang di dalam Roma pasal 7 ayat 15-23. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jika aku berbuat yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal untuk berbuat apa yang baik. Bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dan seterusnya, saudara. Itu pergumulan Rasul Paulus. Ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dan kehendak hawa nafsu dan keinginannya. Kita lanjut. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, saudara. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Wow. Kembali kita senang sekali ya. Kita diingatkan sebagai hamba Allah. Apa peringatan yang pertama? Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri
dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan pikiran kita. Roma 12 kita sudah belajar taati, perbaharui pikiran kita sebagaimana pikiran Kristus, ya, berubahlah dengan pembaharuan budimu. Kita berjuang, tapi keinginan daging melawan pikiran kita. Keinginan daging melawan emosi, perasaan kita. Kita berkata tenang, tenang, tenang. Tapi kemudian daging kita melawan. Dia nggak tahu siapa aku. Kemudian emosi terjadi, saudara. Lalu keinginan daging juga melawan dari kehendak kemauan kita. Kita menjadi malas, kita menjadi tidak berdaya, kita menjadi putus asa. Lalu 1 Yohanes 2 terakhir, saudara. Ayat terakhir 1 Yohanes 2 saya akan akhiri, Bapak Ibu. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian. 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini sama dengan bagaimana mungkin kita mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak mungkin mengabdi kepada Mammon dan sekaligus mengabdi kepada Allah, Yesus Tuhan, dan percaya di bawah pimpinan Roh Kudus. Tidak mungkin, karena ketika kita memilih yang satu, kita sedang menyakiti yang lain. Kita memilih Allah, kita sedang membuang dan menyakitkan hati iblis dan membuat dia marah. Kita memilih keinginan kehendak jahat iblis, maka kita juga sedang melawan Allah dengan berbagai macam bentuk, saudara. Apakah kita tidak tahu bahwa ketika kita khawatir, kita takut, kita sedang melecehkan Allah? Ketika kita ragu dengan apa yang sudah dijanjikan tetelestai, kita sebenarnya sedang melecehkan kebenaran firman dan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Saya, saudara, banyak kesalahan dan melakukan hal itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, saya bagian terakhir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengikuti ikut perbincangan kita kalau kita sedang bincang-bincang, dan ini kesempatan buat beberapa orang dengan penuh kegairan. Ya, saya ikut, saya mau juga, saudara, saya senang. Tapi beberapa yang lain mungkin merasa ini bukan bagian saya lagi. Kemudian sudah didiskusikan, saya baca di WA grup kita. Nah, pertanyaan besar saja buat kita, apakah bincang-bincang yang kita persiapkan atau kita tahu ketika ada tema yang ditampilkan, lalu kita mulai mereka nih, ini Bapak ini mau ngomong apa nih, Pak Dodi ini mau ngomong apa ini, baca, kita siapkan juga, aku nanti akan bicarakan ini, pasti ini akan berbicara ke sana kemari kemana, lalu saya juga punya pengetahuan tentang itu, saya persiapkan diri, atau tidak persiapkan juga on the spot pada saat waktunya. Kita bisa lakukan, saudara. Kita bisa lakukan dengan cara saya juga, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mungkin sedang khotbah, saya juga memikirkan apa yang dibahas oleh Pak Manik ini. Oh, tentang ini. Saya mulai lihat di Google juga, akan bicara tentang ini. Apa yang dikatakan firman, saya cari di firman, nanti akan bicara tentang ini. Ketika Pak Manik selesai khotbah, ketika seseorang selesai khotbah, saya sudah siap dengan satu statement dari saya, saudara. Apakah itu tidak baik? Itu juga baik, saudara. Karena kita ingin berbagi dan menambah-nambahkan. Pasti. Tapi apa yang menjadi pasti kita, saudara? Apakah semua hal yang kita lakukan tidak beda dengan flexing tentang hal-hal yang seperti kita bahas tentang hal dunia, keinginan dunia, saudara? Keinginan daging. Orang-orang dunia flexing. Lalu ternyata kita juga tidak sadar. Pelayanan kita, saya juga kadang-kadang ketika saya berusaha berfoto selfie, kalau dengan Pak Jokowi ya udah banyak orang, tapi saya inginnya dengan hamba-hamba Tuhan besar, saya selfie dengan mereka, wifi ya, bersama-sama. Saya foto dan saya pasti posting foto saya ketemu
hamba Tuhan yang memang besar, ya namanya ini, lalu wah dengan bahasa-bahasa yang mungkin saya bisa bungkus sedemikian rupa seakan-akan, wah saat itu saya sedang bertemu dan dia mengenal baik saya mengenal baik dia, kami adalah sahabat begitu ya. Wah, kita sangat senang tentang hal-hal itu. Saya ingat ketika saya melayani juga di Jambi, setiap kali kita bisa audisi ke pemerintahan, wah, itu keren sekali. Audisi ke gubernur, wah, siapa yang duduk dekat gubernur? Wah, dipotret langsung, muncul di koran, dan itu menjadi sebuah keadaan, korannya di clipping dan kita akan pasang, saudara. Ada banyak hal. Lalu kita juga dengan yang agak sedikit soft, saudara ya. Kita juga tidak juga menyalahkan. Kalau saya punya gelar S1, S2, S3, ya kadang kita sudah sadar kita nggak perlu tuliskan. Tapi ini kan juga orang harus tahu. Tidak salah, saudara, bahwa perjuangan saya memperjuangkan menjadi S1 bukan hal yang mudah. Kita bisa saksikan. S2 bukan hal yang mudah. S3 apalagi. Lalu kenapa saya tidak bisa pasang? Ya, pertanyaannya itu tidak akan pernah ada yang merenggutnya, saudara. Bisa dipasang di mana saja, tapi apa yang menjadi tujuan ketika kita memasang gelar itu? Apa yang menjadi tujuan kita, saudara? Ya. Pelayanan kita banyak sekali yang mungkin juga menjadi sebuah flexing, sebuah pameran. Kita juga bisa saja melayani begitu banyak, mengusir setan di sana sini, di sana sini, di sana sini, saudara. Kita bisa saksikan itu. Tetapi apakah yang kita lakukan sedang mempermuliakan Tuhan, God's glory? Kita sedang mempermuliakan Tuhan atau self glory, sedang mempermuliakan diri kita sendiri. Kita memang sering kali berdoa, jangan sampai aku mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nah, hari ini mungkin saya batasi itu dulu Bapak Ibu, karena nanti kita nggak cukup waktu untuk berbincang. Ya, saya sebelumnya minta maaf kalau hal-hal ini akan mengganggu atau mengusik kita, tetapi sesungguhnya saya sendiri seorang yang saya mau katakan saya juga ingin dikenal. Saya juga pengen terkenal, saudara. Wow, tapi saya berjuang melawan itu juga, saudara, supaya sungguh-sungguh pelayanan kita ini bukan sedang mencari, bukan sekedar aku tidak lagi kok dengan kedaginganku. Aku cuma tahu ini adalah good, ini baik, good idea. Good idea tidak cukup, saudara. Good idea harus ditarik menjadi God's idea. O-nya dibuangin satu, saudara. Menjadi God's idea. Ya. Idenya Allah kah ini yang kita lakukan? Lalu ketika kita juga membangun pelayanan kita, apakah kita sedang membangun altar kemuliaan Allah atau panggung buat kita sendiri? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau nanti saya teruskan, saya panjang, saya akan berdoa dulu dan menyerahkan waktu selanjutnya kepada pemimpin bincang-bincang atau sebelumnya doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih karena sore ini kami dapat merenungkan bagian daging kami Tuhan yang berjuang melawan keinginan roh dalam diri kami dengan berbagai versi. Kadang muncul dan kami dapat tahan. Kadang kami tidak tahan Tuhan dan kami kalah. Tapi hari ini, malam ini, biarlah kekuatan yang dari Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami semua supaya kami juga mulai sadar Tuhan bahwa kami tidak perlu pamer. Kami tidak perlu juga mengangkat diri kami sendiri, membuat pengakuan, mencari pengakuan, padahal pengakuan mulah yang menjadi dasar bagi kami. Bahwa kami berharga, kami berkenan, dan kami bukan apa-apa juga selain menjadi hamba-Mu. Engkaulah Tuhan kami yang berdaulat atas segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Maafkan suara saya keras-keras. Ya, terima kasih Pendeta Dodi Menat yang sudah menjadi saluran berkat ya. Memang pamer itu kan satu bentuk kesombongan ya. Setiap manusia itu pasti akan memiliki kesombongan ya. Kalau dulunya, maaf kata nih, kalau dulunya masih naik motor, sekarang naik mobil, terus mobilnya ada lambang segitiga ya. Kalau segitiga itu tahu ya, pasti Mercy ya. Pasti udah beda ya.
sudah, maaf kata ya, somse orang bilang, sombong sekali ya. Tapi nggak ada di family ministry yang tidak ada yang seperti itu. Dikatakan di Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Hati-hati ya, kita sebagai anak Tuhan. Pasti kita akan bisa, setiap manusia pasti bisa akan jatuh. Tapi kalau kita tidak lupa diri, apa yang Tuhan berikan itu kepercayaan Tuhan untuk kita bisa menikmati ya, bukan untuk memamerkan segala sesuatu yang kita miliki. Luar biasa hari ini ya, nanti kita akan kupas bersama-sama. Nah, kita koreksi juga ya, diri kita masih ada nggak nih kesombongan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kalau masih ada, maaf kata ya, bertobat. Ya, segala sesuatu yang kita miliki itu sementara. Dan Tuhan percayakan itu untuk kita bisa mengelolanya dengan benar. Tentunya dengan bisa mempraktekkan apa yang kita miliki itu bisa berbagi, bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya, lebih lagi kita menjadi berkat ya untuk pelayanan kita juga untuk sesama kita. Amin. Terima kasih sekali lagi Pendeta Dodi Menat sudah menjadi saluran berkat. Kita akan lihat besok ibadah kita di Family Ministry. Setelah itu bisa doa syafaat. Ibu Eti Simanjuntak bisa dibantu doa syafaat. Ya, kita akan dilayani oleh Bapak Felix Artanto ya dari FDB Men. Temanya anugerah keselamatan. Kita akan diberkati besok oleh firman Tuhan. Seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Pendeta Dodi Menat. Silakan satu pujian Pendeta Derikson. Setelah itu kita doa syafaat dari Ibu Eti Simanjuntak. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah dibagikan, flexing, dan akhirnya sekarang menjadi menjurus melebar kepada hedonisme ya. Ya, kita akan bahas bersama nanti, tapi kita berdoa syafaat dulu, dan kita angkat pujian buat Tuhan. Abba, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu.
Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Yesus Kristus Allah kami Tuhan. Kami boleh bersyukur atas kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari hingga pada menjelang malam hari ini Tuhan. Kami boleh berterima kasih juga Tuhan untuk firman yang kami dengar melalui hamba-Mu Pak Dodi ya Bapak. Kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapak. Dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk family ministry yang telah ada di tayangan ini Tuhan. Di Zoom ini Tuhan. Kau berkati hambanya. Kau berkati Bapak Gembala Pak Koming. Dan begitu juga seluruh pengurus yang ada di FM ini Tuhan. Melalui FM ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati melalui firman ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang ada di FM ini yang hadir, maupun yang tidak hadir Tuhan. Jikalau mereka Tuhan di dalam keadaan kelemahan tubuh Bapak, di dalam masalah, persoalan apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan, di mana Tuhan bangsa kami Indonesia, dari mulai Bapak Presiden sampai ke RT Tuhan tingkat rendah. Kau tahun melihat Tuhan akhir-akhir ini Tuhan, kami boleh mendengarkan berita Tuhan, tapi kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar. Apapun yang dibicarakan di pemerintahan kami, terutama di bidang olahraga, ada suatu penolakan yang begitu keras Tuhan untuk bangsa Israel tidak boleh datang ke Indonesia. Tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan menghendaki siapapun yang tidak bisa menghalanginya Bapak. Kau berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan, para menterinya juga Tuhan. Tuhan kami serahkan bangsa kami ini Tuhan. Apapun terjadi Tuhan, campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di mana juga Tuhan gereja-gereja Tuhan banyak ditutup Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan di setiap jeritan hati kami Tuhan kepada Engkau. Kami yakin dan percaya lawatan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat Bapa. Kami juga berdoa Tuhan khususnya Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan Tuhan Yesus. Yang butuh sentuhan, butuh jangkauan ya Tuhan. Mereka tidak memiliki Tuhan komunikasi yang begitu lengkap. Bahkan juga mereka tidak memiliki Tuhan sarana Tuhan Yesus. Tapi Engkau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu telah rela mengorbankan diri waktu semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada di desa Tuhan. Kau berkati kesehatan mereka. Kau berkati keluarga mereka. Kau cukupkan apa yang mereka butuhkan. Begitu juga Tuhan jemaat-jemaat mereka layani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar akan sharing Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus ada di hati kami masing-masing. Supaya kami di dalam sharing ini Tuhan saling berbagi, saling mendukung, saling memberikan motivasi. Supaya tidak ada Tuhan ganjalan di sana Tuhan. Kiranya sharing kami ini Tuhan juga boleh menjadi menambah pengetahuan kami, menambah wawasan kami tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada hostnya. Mari kita satukan hati, kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapa, Ibu semua. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapa, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan yang sakit malam ini pasti Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu
Semuanya perkenanan Tuhan ada. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, hati Tuhan Yesus disenangkan, terus dipermuliakan dan diagungkan sampai Tuhan Yesus datang. Di awan-awan yang bermain menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bincang-bincang, boleh dibantu. Tuhan Yesus memberkati.